Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Mari kita mulai. Cahaya rembulan tertutup awan gelap. Sepoi angin melipir masuk lewat jendela yang sengaja tak ia kunci. Kamarnya malam itu terlihat lebih gelap dari biasanya. Setelah resmi menjadi istri sah Randra, pikiran liar terus menghantuinya. Berulang kali membayangkan lelaki itu akan datang ke kamarnya dan mencapik-capik kehormatannya. Seluruh tubuh berkeringat. Kepalanya terus menggeleng memikirkannya. Resah dan tak henti berdoa agar lelaki yang kini menjadi suaminya itu tak merenggut kesuciannya hingga ia siap menerimanya. Langkah kaki terdengar nyaring. Ia terkesima, buru-buru berlari menuju pintu. Menarik napas lalu dirapatkan ke pintu. Benar saja, kenop pintu berputar. Apa yang kamu lakukan? Rutuknya seraya mendorong pintu dan membuat tubuh istrinya terpental. Mau apa kamu? Kenapa? Aku suamimu sekarang. Aku bebas melakukan apa saja denganmu. Randra mendekat, rambutnya acak-acakan. Janggut juga alisnya begitu tebal. Wajah terlihat suram, seperti kegelapan malam yang selalu menghantui di kala sepi. Jangan mendekat, atau aku akan berteriak. Teriak saja, tidak akan ada yang dengar. Ketika ia akan berteriak, seketika mulutnya terbekap oleh tangan kekar lelaki di hadapannya. Erat ia membekap hingga tiada suara terdengar. Perlahan nafas Halimah semakin tak beraturan. Isak tangis mulai terdengar. Berani sekali kamu rupanya ya. Wanita itu menangis, tubuhnya gemetar, nafasnya tersenggal tak beraturan. Mulutnya masih tertutup tangannya. Ini, rutuknya seraya melempar beberapa pakaian ke wajahnya dengan kasar. Tubuhmu sangat bau, pakaianmu sangat menjijikkan, ganti pakaianmu. Gadis malang itu memang belum berganti pakaian dari kemarin. Ia masih kacau, debu dan lumpur kering menempel di tubuhnya. Dengar baik-baik, aku tidak akan memaksa masuk ke kamarmu. Kamar kita berpisah. Tapi jangan sesekali kamu mengunci diri seperti malam ini. Karena aku bebas masuk ke kamarmu kapanpun aku mau, paham? Gadis itu mengangguk-angguk, ketakutan. Randra melepaskan cengkraman tangannya. Kemudian keluar. Tunggu, terima kasih. Apa yang kamu berikan untuk keluargaku itu sangat berarti untukku. Terima kasih. Sejujurnya kehadirannya seperti hujan di tengah pancaroba. Menyejukkan ketika seseorang datang melepaskan beban di pundak. Apa yang diberikan Randra begitu berharga. Ia padamkan api di dalam masalah. Ia berikan kesuburan di tanah yang tandus. Lelaki itu pergi tanpa menjawab. Ia tinggalkan Halimah dengan pintu terbuka. Bagi rembulan yang terkungkung malam, tak bisa bergerak, ingin menjerit pun tak akan ada yang mendengarkan. Pikirannya melayang ke Haikal, lelaki yang beberapa hari lalu telah membebaskan ikatan dengannya. Semudah itu dia membebaskan ikatannya. Jika tidak ada yang menfitnahnya, mungkin saat ini ia adalah wanita yang paling bahagia di dunia. Bismillah, langkahnya pelan. Lebih pelan dari hembusan angin yang datang pada malam menyambut fajar. Ada suara asing di telinganya, tapi ia hiraukan. Ia yakin semua akan hilang dengan doa juga sholat yang ia dirikan di ruangan ini. Selepas sholat, ia mendekat ke arah jendela. Perlahan, jemari membuka tirai kamar. Gunung Lawu terlihat indah.
kabut yang menempel di sekitar Lawu membuatnya terlihat semakin indah. Lawu berwarna biru keunguan saat pagi hari. Pepohonan yang berjejer di bawahnya terlihat seperti ombak yang menghiasi kapal raksasa. Halimah menarik nafas. Udara segar masuk melalui rongga hidung. Ia balikkan badan seraya menarik kedua tangannya ke atas dan menarik nafas. Degup jantung mendadak cepat. Jantungnya berdebar melihat Randra berdiri sejak tadi di bingkai pintu, memperhatikan tingkahnya yang menggemaskan. Pelan lelaki itu melangkah. Kedua tangan ia masukkan ke dalam saku celana. Hijab membantu menyamarkan Salifah yang tertelan karena takut. Istrinya beringsut mundur. Detak jantungnya mendadak menjadi cepat. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Aku mau apa? Terserah aku. Jemarinya bermain-main di wajah yang hanya berjarak sekali hembusan nafas. Halimah resah, dadanya kembang kempis ketakutan. Matanya terpejam, berharap tak terjadi apapun pagi ini. Hingga kemudian air mata menetes di pipi. Nafasnya menjadi isak yang tersengal. Gadis itu kacau, tangisannya pecah. Aku benci melihatmu menangis, Halimah. Ia usap lembut air mata yang terjatuh, mengecup lembut setiap tetesan air mata. Gadis itu pasrah, tangannya menyilang menutupi dada. Belum siap untuk menjalankan kewajibannya. Randra ciumi kepala hingga menuju telinga. Buatkan aku sarapan. Tak lama ia menyeringai, kemudian tertawa. Lelaki sinting. Halimah mengusap bekas bibir yang menempel di pipinya. Ia hapus semua peluh dan air mata di wajahnya. Lelaki itu terus tertawa begitu menikmati jiwa istrinya yang takut akan kehadirannya. Baginya Halimah hanya sebuah boneka yang bisa ia mainkan kapan saja. Ia bebas kapan saja datang hanya untuk menghibur hatinya sendiri. Tak lama kemudian, ia letakkan baki di atas nakas lalu duduk menjauh dari suaminya. Seraya membuang muka. Randra bangkit, mengambil sarapan seraya menggaruk-garuk rambutnya yang acak-acakan. Duduk di sini. Perintahnya seraya menarik lengan istrinya untuk duduk di sampingnya. Siapa yang membuat roti ini? Mbok Sum. Aku sudah bilang, kamu yang buatkan. Teriaknya kesal, seraya melempar piring di tangannya ke lantai. Makanan itu sudah Simbok buatkan. Buru-buru gadis itu turun ke lantai, mengambil makanan yang baru saja Randra lempar. Manusia seperti kamu tidak akan bisa menghargai orang lain. Menghargai makanan saja kamu tak bisa. Akan aku buatkan sekarang. Tidak usah, selera makanku hilang. Ucapnya kasar, seraya menarik tubuh wanita mungil di hadapannya, hingga terlempar ke atas ranjang. Kini ia berada dalam genggamannya. Tubuhnya laki-laki terperangkap. Ia melengos, nafas lelaki di hadapannya itu begitu hangat terasa. Katakan Halimah, apa seorang suami halal melihat setiap bagian tubuh istrinya? Berat ia mengangguk, pertanyaan yang sangat tidak diharapkan. Kalau begitu, lepas ini. Aku tidak suka kamu menutupi kepalamu. Halimah masih diam dan mendekap tubuhnya sendiri seraya menangis. Ingat baik-baik, jika bersamaku, perlakukan aku layaknya suamimu dan tidak perlu kamu menutupi isi kepalamu. Sore menjemput dan Halimah masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rasa trauma atas apa yang dilakukan Randra pagi ini terus-menerus hadir di kepalanya. Masih teringat bagaimana Randra mengecup wajahnya, juga bersiap untuk meruntuhkan mahkota suci. Dirinya memilih untuk tinggal di kamar bersama keheningan gedung tua yang kadang suka mengganggu pikirannya. Terdengar sesuatu. Halimah terperangah. Bayangan Randra mendadak lenyap. Ini adalah kesekian kalinya ia mendengar suara itu dari kamar mandi kamarnya. Ia edarkan pandangannya ke sekeliling kamar.
seraya menelan saliva. Mulutnya terus berzikir. Sesekali ia membaca surat-surat pendek atau ayat kursi. Sekelebat bayangan putih melintas di hadapannya. Tubuhnya terasa dingin. Hembusan angin seperti melingkar di punuknya. Menarik nafas panjang saat merasa seseorang sedang memperhatikan wajahnya sangat dekat. Nafasnya mulai tersengal. Bola mata bergerak melirik ke arah kamar mandi. Hingga tak jelas ia melihat wanita bergaun putih dengan wajah yang terlihat samar. Seketika ia menjerit, tubuhnya terpental dari ranjang. Ia berlari keluar secepat angin. Matanya terpejam. Wanita berambut panjang selutut dengan sepasang mata melotot kini seperti berlari mengejarnya. Di tubuhnya bercak darah mengalir. "Ada apa dengan kamu, Halimah?" Tubuhnya baru saja menabrak Randra yang baru saja turun dari lantai atas. Mereka terjatuh dalam posisi tubuh Halimah menumpuk di atas tubuh Randra. Selama beberapa detik, Halimah berada di tubuhnya, merasakan hangat yang sejujurnya tak ia harapkan. "Apa yang kau lakukan?" Maaf, ada seseorang yang mengejarku tadi. Aku bersumpah, Randra, wanita itu tadi mengejarku." Lelaki itu menyeringai, kemudian tertawa. Ia tarik tubuh istrinya kembali ke dekapan. "Kamu mau aku temani?" Halimah beringsut menarik tubuhnya dari dekapan dan bangkit seraya menepuk-nepuk pakaiannya yang terasa penuh debu. "Lain kali jangan ganggu aku," katanya, kemudian pergi meninggalkan gadis itu sendirian dalam ketakutan. Tunggu. "Mau apa kamu?" "Biarkan aku ikut bersamamu. Rumah ini menakutkan." "Maksudmu, hantu itu lebih menakutkan dariku?" Dahi Halimah mengernyit mendengar pertanyaannya. Lelaki itu tertawa melihat wajahnya yang ketakutan, seperti hiburan tersendiri baginya. Saat Halimah takut, ia akan memejamkan matanya. Bibir mungilnya ia masukkan ke dalam, dan anehnya, wajahnya tetap tak berubah, tetap terlihat cantik dan menggemaskan. Halimah mengikutinya hingga ke bawah. Lelaki yang memiliki bahu bidang itu menuju ke arah pintu belakang. Randra masuk ke dapur. Ia membuka lemari dekat dengan lemari perkakas. Sebuah senjata laras panjang dikeluarkan. "Kamu pernah berburu?" Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan bola mata yang tak tentu arah. "Sini, pegang ini." Tubuhnya tertarik oleh tangan kuat suaminya. Kemudian lelaki itu meletakkan senjata laras panjang itu di bahu istrinya. Tak berapa lama, seekor burung hantu berhasil ditembaknya. Lelaki itu berlari menuju objek yang berhasil ia tembak. "Randra, binatang itu tak bersalah. Kamu baru saja membunuh makhluk Allah. Jangan sebut nama itu di sini." Tak berselang lama suara burung hantu itu saling bersautan. Yang dikatakan lelaki itu benar adanya. Suara burung hantu bersautan membuat suasana malam kian mencekam. Ia edarkan pandangan. Randra sudah tak lagi berada di pelupuk matanya. Lelaki itu tanpa perasaan meninggalkannya sendiri. Pelan Halimah melangkah. Sekelebat terlihat anak kecil berusia 3 tahun melintas di hadapannya. Anak itu berlari ke arah selatan. Langkahnya semakin cepat ke arah selatan. Tangisan anak kecil itu semakin kencang. Halimah berlari mengejarnya. Tak lama sebuah pagar hitam terlihat mengelilinginya. Anak itu masuk ke dalamnya. Anak itu berbalik dan mengangkat kedua tangannya, berharap ingin dipeluk. Perlahan rasa iba seketika datang. "Api!" teriaknya, dan lelaki yang baru sehari menjadi suaminya itu kini mendekapnya. Kedua mata mereka kini saling menatap. "Siapa yang menyuruhmu ke sini?" Anak itu. Tadi ada anak kecil di sini. Dia menangis. Tubuhnya terbakar, Randra. Tubuhnya."
Diam. Randra tak menghiraukan omongannya. Ia langsung menarik tangan istrinya untuk masuk. Setibanya di kamar, ia hempaskan tubuh Halimah ke dalam. Kamu, kularang untuk pergi ke sana, mengerti? Malam begitu gelap, bahkan ia berjalan ke sana pun tak tentu arah. Ia hanya mengikuti anak lelaki yang menangisi ibunya. Lelaki berambut panjang itu keluar seraya membanting pintu. Tak lama bayangan akan sosok makhluk astral kembali menyempil di pikirannya, hingga membuat rasa takut yang teramat dalam. Tubuhnya kembali menggigil, tak sanggup untuk bermalam di kamar yang penuh dengan misteri. Buru-buru wanita itu keluar dan berlari mengejar suaminya. Lelaki itu tengah berjalan meninggalkannya. Tunggu. Langkah Randra terhenti, menunggu wanita di belakangnya membuka suara. Randra, tidurlah di kamarku, aku mohon. Randra menyeringai, tertawa seraya memicingkan mata, lalu berbalik. Aku berharap setan-setan itu terus mengganggumu, Halimah. Setelah ini, kamu tidak hanya memintaku untuk sekamar denganmu, kamu akan meminta banyak hal dariku. Ucapnya seraya maju, melangkah, mendekati istrinya. Halimah geram. Ia menyesal meminta bantuannya. Lebih baik mati ketakutan daripada harus menyerahkan tubuhnya pada lelaki setengah gila itu. Malam semakin larut, mulutnya tak berhenti berzikir, mata terus terjaga. Meski letih sudah menguasai tubuh, tak lelah guru surau itu melafalkan asma Allah, juga surat-surat yang ia hafal. Kenop pintu berputar. Lelaki itu datang menerima permintaan yang sedikit ia sesalkan. Ada rasa tenang di hati yang tak sanggup ia ungkapkan. Lelaki itu masuk dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Lepas itu. Apa? Aku bilang lepas. Kamu jangan macem-macem dan salah paham. Aku memintamu ke sini karena aku takut. Jangan mendekat. Aku bilang lepaskan. Randra menarik hijabnya dengan kasar hingga rambutnya tergerai. Aliran darah dalam tubuhnya seketika menjadi panas. Lekuk di tubuh istrinya juga bening dan putih kulitnya, semakin membuat hasrat menggebu. Ia bangkit dan sepasang muka tak henti-hentinya menatap keindahan yang sudah menjadi haknya. Halimah beringsut mundur. Tolong, jangan mendekat. Aku mohon. Kamu yang memintaku ke sini, bukan? Aku menyesal. Berhenti, atau aku akan menggigit lidahku hingga aku kehabisan darah. Aku tak peduli. Aku mohon, jangan. Tangisannya pecah. Tubuhnya merosot ke bawah dan kini bersimpu di kakinya. Nafasnya tersenggal. Tolong, jangan. Lelaki bertangan kekar itu diam. Matanya terbelalak. Pukulan keras ia layangkan ke dinding, lalu berpaling dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Berusaha untuk meredam hasrat yang membara. Malam itu tak terjadi apa-apa. Lelaki itu kembali merebahkan tubuhnya di pinggir ranjang dan tak bergeser sejengkal pun. Suasana gedung tua nampak asri dari jendela kamarnya. Teringat beberapa waktu lalu, dirinya sempat melihat seseorang dari tempat ia berdiri saat itu. Di tempat inilah Randra memperhatikanku. Batinnya, "Pagi non." Sum membawa segelas susu dan sarapan yang kemudian ia letakkan di atas nakas seperti biasanya. Terima kasih, Mbok. Non, mata non gelap sekali. Saya tidak bisa tidur, Mbok. Sudah 2 malam ini saya terjaga. Terakhir saya terlelap adalah saat dimana saya memeluk adik saya, Sur, di rumah sakit. Semalam Halimah memang tidak bisa tidur meski ada Randra di sebelahnya. Ia takut lelaki bertubuh besar itu akan menyentuhnya saat ia terlelap. Ya ampun non harus tidur. Kalau tidak nanti sakit. Entah kenapa Mbok, ruangan ini terlalu besar untuk saya. Saya tidak terbiasa.
Non takut. Halimah mengangguk. Yang sabar ya non. Kalau non takut, non teriak. Panggil saya. Kalau mbok yang datang, kalau monster itu gimana? Ah non ini dan Randra. Memang kayak monster ya non. Sekejap ruangan itu menjadi hangat. Halimah dan Sum tertawa lepas. Sebelumnya tak pernah ada tawa juga keceriaan. Yang ada hanya ketegangan yang menghantui seisi rumah. Sore itu setelah sholat asar, Sum datang ke kamarnya dan mengajaknya untuk berkeliling gedung tua yang terkenal angker. Mereka mulai dari ruang depan. Di ruang depan terdiri dari 2 set sofa. Yang satu berada di ujung dan yang satu persis dekat dengan pintu masuk. Ada kursi goyang tua yang sepertinya diduduki Randra malam lalu. Lanjut mereka ke ruang tengah. Sebuah meja marmer bundar dengan vas bunga besar di atasnya. Di ruang tengah itu terdapat beberapa foto. Jika dilihat cetakannya, 20 atau 30 tahunan lebih. Randra yang mana, Mbok? Tidak ada dan Randra di situ, Non. Ayo kita lanjut. Mereka melewati koridor untuk masuk ke ruangan berikutnya. Di sisi kanan koridor ada tangga yang menghubungkan ke lantai 2 dan 3. Kamarnya berada di lantai 2, sedangkan kamar Randra berada di lantai 3. Lantai 3 adalah daerah terlarang. Jika digambarkan oleh Mbok Sum, bentuknya seperti loteng dan hanya ada satu ruangan kamar, yaitu kamar dan Randra. Bangunan ini memiliki 2 pilar pada setiap balkon. Gaya arsitekturnya pun seperti rumah-rumah di Eropa. Jika bukan seseorang bangsawan, siapapun tidak bisa membangun rumah seluas dan semegah ini. Bagaimana bisa rumah sebagus ini bisa menjadi rumah yang tak terawat? Bahkan banyak yang bilang ini adalah rumah hantu. Kemari, Non. Sum menarik lengannya untuk duduk di kursi meja makan. Dan Randra memang sengaja membuat seisi rumah ini terlihat angker. Dia tak ingin siapapun tahu keberadaannya di rumah ini. Untuk itu saya mohon dengan sangat pada Non, tolong jangan beritahu siapapun tentang Dan Randra. Kenapa, Mbok? Mbok nggak bisa menjelaskan lebih jauh, Non. Jika waktunya tepat, Mbok yakin Aden akan cerita banyak dengan Non. Di rumah ini, Non bebas melakukan apapun, kecuali apa, Mbok? Non tidak boleh ke lantai 3. Non juga tidak boleh keluar di siang hari. Non tidak boleh ke sisi selatan pekarangan rumah, itu terlarang. Non harus menjaga diri dari orang lain. Buat seolah-olah rumah ini tak berpenghuni. Kenapa begitu menyeramkan sekali, Mbok? Itu aturan yang Dan Randra buat. Non patuhi saja. Jadi maksud Mbok, saya akan selamanya di dalam rumah ini. Saya juga tak bisa mengunjungi Bu E saya. Sebaiknya begitu, Non. Rumah macam apa ini, Mbok? Tak ada kebahagiaan di dalamnya. Saat ini saya sangat merindukan keluarga saya, Mbok. Saya ingin tahu kabar mereka. Meskipun saya tahu mereka sudah mendapatkan tempat yang layak, tapi saya berhak tahu, Mbok. Jika bertemu dengan keluarga atau orang lain, saya tidak boleh. Bagaimana bisa saya tidak menyesali pernikahan ini? Wanita itu lari ke kamarnya. Ada yang janggal yang ia rasakan. Pertama, misteri rumah ini dan misteri si tuan rumah yang keras kepala. Mengapa ia mau dianggap setan? Halimah tak tahu apa yang harus ia lakukan. Wajahnya memerah, membayangkan usianya akan habis hanya berada di dalam gedung tua. Ia duduk di atas ranjang menahan emosi yang tak mampu ia luapkan. Perlahan semilir angin menghembuskan tirai hingga terlihat indah bergelayut. Dan tak lama ada rasa yang tidak nyaman merasuk jiwa. Tubuhnya mendadak menggigil dan merasakan seseorang lagi-lagi sedang menatap wajahnya lamat-lamat. Halimah. Matanya terbelalak. Suara lembut itu melipir kembali di telinga menyebut namanya. Astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim. Wanita berbaju putih dengan rambut terurai, terlihat sedang menggendong bayi, mendadak melompat ke arahnya dengan mata melotot. Teriakannya membangunkan Randra. Lelaki itu berlari bagi kilat, begitupun Sum juga Darmin. Semua kaget mendengar teriakan gadis desa itu. Randra menemukan Halimah dalam keadaan meringkuk di atas kasur. "Kenapa kamu, Halimah?" Spontan Halimah melompat dari kasur dan memeluk suaminya. "Lepaskan, Halimah!" teriak Randra berupaya melepaskan cengkramannya. "Tolong jangan tinggalkan saya takut. Wanita itu terus memanggil nama saya." Melihat wajah Halimah yang begitu kacau, kelopak matanya berwarna gelap. Nafas Halimah sendiri mulai lebih teratur di dekapannya. Membayangkan sudah berapa lama istrinya tidak bisa istirahat dengan tenang. Jika dibiarkan, Halimah akan sakit dan ia tak mau itu terjadi. "Tidurlah, Halimah," ucapnya pelan seraya mengusap lembut kepala istrinya yang kini menempel di dada. Lelah membuat Halimah tak sadar bahwa ia telah tertidur di pangkuan Randra. Tangannya masih meremas pakaian suaminya. "Mbok, minta Pak Darmin menutup jendelanya dengan paku dan tambahkan jumlah lampu di kamarnya setiap malam. Malam ini saya mau makan di meja makan, Mbok." "Nggih, Den." Sum tersenyum. Belum pernah ia melihat lelaki yang sudah dianggap anak itu menunjukkan sifat seperti itu. Untuk pertama kalinya dalam kurun 10 tahun. Akhirnya ia mau makan di ruang makan. Halimah keluar, ia menuju meja makan. Saat itu sudah pukul 8 malam. Rumah ini bagikan istana baginya. Untuk menuju setiap ruangan, ia perlu berjalan antara 10 hingga 30 meter. Ia pun berhenti di ruang makan. Lelaki itu yang baru ia kenal beberapa hari duduk di atas meja menghadap ke arahnya. Setelah berjumpa dan makan malam, Halimah paham begitu tegas dan kerasnya Randra. Malam ini ia meminta padanya untuk melakukan beberapa tugas untuk membantu Sum. "Mbok, kenapa hanya Randra yang boleh menyalakan lampu?" "Karena hanya ruangan dan Randra yang tak berjendela. Semua ruangan yang ia tempati tidak memiliki jendela, makanya ia bebas menggunakan lampu. Aden tak ingin ada orang yang tahu bahwa rumah ini masih berpenghuni. Makanya di ruangan lain hanya boleh dipasang lilin atau lampu minyak yang sinarnya masih kalah dengan sinar rembulan." Halimah semakin penasaran dengan alasan Randra yang tak ingin orang tahu akan keberadaannya. Pelan Halimah melangkah menuju anak tangga. Kemudian urung melanjutkan karena mendadak teringat dengan perkataan Simbo. Randra tak mengizinkan siapapun naik ke lantai 3. Ia pandangi tangga ke atas dan mendadak desiran angin kembali mendinginkan tengkuknya. "Halimah, Halimah." Bisikan kembali terdengar, matanya terbelalak, tubuhnya bergetar dan seketika menjadi beku seperti es. Seorang wanita melintas di hadapannya, wanita yang sama dengan yang ia lihat tadi siang. Halimah meringkuk ketakutan seraya memejamkan mata. Tangisannya pecah. "Pergi, saya mohon, jangan ganggu saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." "Halimah!" Mendadak hati menjadi tenang. Pelan kelopak matanya mengembang. "Randra!" Spontan ia memeluk kembali lelaki yang berada di hadapannya. "Halimah, maaf, saya tidak sengaja." Randra melihat istrinya lari tunggang langgang, ketakutan, meninggalkannya. Ada keinginan untuk tidur sekamar, bukan untuk menyakiti atau menghabiskan malam yang selama ini ia nanti, melainkan hanya ingin melindungi dan menenangkannya. Lelaki itu menggelengkan kepala, memikirkannya. Perasaan aneh itu kembali mengganggu relungnya. Malam itu Halimah kembali terjaga, berusaha menutup mata dengan bantal.
dan menahan zikir di mulut agar hantu itu tak terus menghantuinya. Ia meringkuk di kamarnya dan memperhatikan setiap gerakan. Suara keranjang bayi di sudut ruangan untuk kesekian kali bergoyang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mulutnya tak berhenti berzikir. Tak lama kenop pintu terbuka. Wajahnya semakin berkeringat. Air mata terus menetes tiada habis. Lelaki itu masuk ke kamarnya. Bibirnya pucat memandangi Randra yang mendadak hadir di sampingnya. Ada perasaan senang. Setidaknya ada seseorang yang menemaninya, meski jiwanya yang lain menolak. Tidurlah, aku akan menemanimu, kata Randra seraya merebahkan tubuhnya membelakangi istrinya. Rasa tenang dan senang mendadak hadir di hatinya. Lelaki itu diam dan tak berusaha menyentuhnya. Mereka berada di ranjang yang sama dan hening menjadi saksi kebisuan antara dua insan yang halal di mata Tuhan. Malam berlalu, Randra masih terjaga dalam tidurnya. Ia bangkit lalu mengamati wajah istrinya lamat-lamat. Hijab itu tak kunjung ia lepas, meski berulang kali ia pinta. Kini ada perasaan berbeda saat ia dekat dengan istrinya. Perasaan yang selalu membuat tubuhnya bergetar. Perasaan yang tidak bisa ia hilangkan, tapi kadang ia rindukan. Halimah mendesah, tubuhnya gemetar. Lelaki itu mendekat seraya meletakkan lengannya di dahi istrinya. Panas. Ia bangkit dan refleks berlari mengambil air, handuk dan beberapa obat yang tersedia di kamarnya. Halimah, sadarlah, ucapnya seraya menepuk pipi istrinya. Kamu mau apa? Lepas, tolong lepas. Diam. Sudah, kamu istirahat. Ia tatap wajah Halimah lambat-lambat. Aku yang beruntung atau kamu yang sial? Gumamnya seraya bersandar. Dengan nakas kedua tangan ia luruskan di atas lutut. Terjaga hingga ia yakin demam di tubuh istrinya sudah turun. Pagi menjelang, sepasang mata mengerjap. Handuk yang berada di dahinya sudah kering. Obat-obatan dan segelas air putih berada di nakas. Ia terbangun dan melihat tak ada seorang pun di kamarnya. Tak lama Sum masuk membawakan sup hangat. Non, makan dulu. Mbok, makasih ya. Nggih non, gak apa-apa, hanya sup. Menjelang subuh dan Randra yang bilang kalau non demam. Semalaman ia menjaga non. Betul kak itu mbok? Iya non, masa iya mbok bohong? Randra di mana sekarang mbok? Istirahat non. Untuk kesekian kalinya, suara azan yang berasal dari surau desa membangunkan wanita yang terbiasa bangun malam itu. Matanya mengerjap, lalu terbangun. Randra berada di sampingnya, sama sekali tak bergeser mendekatinya. Sejenak mensyukuri akan perubahan sikap suaminya. Lelaki yang saat ini terlelap di atas ranjang yang sama dengannya mulai menunjukkan perubahan yang cukup banyak. Lelaki itu tak lagi membentak, tak lagi memaksakan hasrat untuk menyetubuhinya. Wanita itu tersenyum, kemudian bangkit dan bergegas. Sholat subuh di kamar tanpa sepengetahuan Randra, dan begitu seterusnya. Setelah semua beres, ia beranjak menuju dapur. Perlahan hati mulai menerima dan membuka diri pada suaminya. Biar saya saja mbok yang masak. Nggih non, si mbok bantu ya. Nggih mbok, makanan apa yang Randra suka mbok? Dan Randra hanya makan sayur-sayuran, dada ayam tanpa kulit, ikan, beras merah, roti gandum, buah-buahan, kecuali yang asam. Halimah membuatkan roti isi yang berbeda dengan yang Simbok buat kemarin. Dengan tulus ia membuatkan roti isi sayur campur potongan daging ayam yang sudah direbus. Randra masih tertidur dan belum beranjak dari posisi semalam. Meringkuk dan menghadap ke arah pintu. Ia letakkan roti isi juga susu kedelai di nakas sebelah ranjang yang lelaki itu tempati. Kemudian duduk di lantai, menghadap dengan wajah juga tubuhnya yang kekar. Terpaku mengamati suaminya lebih dalam.
Alisnya tebal, hidungnya mancung, kulitnya kecoklatan. Lelaki di hadapannya terlihat manis saat tidur. Sejenak bayangan Haikal muncul di kepalanya. Membandingkan wajah juga perilaku mereka yang sangat berbeda. Haikal pun memiliki hidung mancung, bibir tipis dan warna kulit sedikit lebih putih dibandingkan Randra. Namun ia berbeda. Ketidakpercayaannya sungguh membuat gadis desa itu kecewa. Halimah hanyut, hembusan angin perlahan melipir menerpa wajah, hingga membuat hijab yang ia gelayutkan di kedua sisi bahunya terlepas. Alam seperti menunggu penyatuan dua insan yang sudah sah itu. Sepasang mata mengembang, perlahan. Lelaki itu membuka matanya. Dilihatnya Halimah bagi bidadari yang turun dari langit. Lehernya jenjang, begitu pula kulit putih di wajah. Bibir tipis merona kemerahan. Memanggil-manggil batinnya untuk mendekat. Wanita itu sibuk membenarkan hijabnya. Rambutnya terurai semakin membuat debaran hati semakin tak menentu. Biarkan hijab itu, bukankah aku berhak melihat rambutmu yang terurai? Ujar Randra. Berat Halimah menelan salivah. Tangan kekar itu memegang lembut lengannya yang mungil. Randra bangkit, ia membenarkan rambut istrinya dan menyempilkan di kedua telinga. Setelah itu bangkit dan keluar dari kamar. Halimah tertunduk, batinnya menyangkal. Lelaki yang ada dalam mimpinya kemarin malam bukanlah Randra, melainkan roh halus yang bisa saja hadir untuk menebar ketakutan setiap hamba Tuhan. Tunggu Randra. Langkah Randra terhenti. Halimah kembali ke kamar dan membawakan sarapan yang ia buat. Sarapan? Lelaki itu menatapnya dari wajah hingga ujung kaki, nyaris sempurna. Batinnya, terima kasih. Perasaannya semakin tersayat. Hasrat memeluk, mencium Halimah sangat besar. Mendadak hilang begitu saja. Ketika sebuah rasa yang perlahan muncul di dalam. Kesedihan dan nestapa mendera. Awalnya ingin memuaskan batin dengan menikahi gadis desa yang selalu lewat di depan istananya. Ingin menghancurkan tembok besar dalam dirinya. Tak tahan dengan kutukan Tuhan. Namun hatinya tak menentu. Ada perasaan yang belum pernah ia rasakan muncul. Kini ia jatuh hati pada gadis desa yang sudah sah menjadi istrinya. Tak ingin menyakiti, justru ingin melindungi. Keinginan untuk melakukan kebutuhan biologis perlahan-lahan surut. Malam semakin larut, suasana gedung tua semakin sunyi. Suara burung hantu jangkrik melebur menjadi satu. Terdengar sesuatu. Wanita itu melengos, cepat dan dengan seksama menatap arah suara. Perlahan bayangan hitam menyatu dengan bayangan keranjang bayi dan bergoyang. Tengkuknya kaku dan bergetar. Tubuhnya seketika kembali dingin. Halimah duduk di ranjang. Kedua kakinya ia silangkan dan menunggu lelaki yang tak kunjung datang ke kamar. Hati resah, keberadaan suaminya toh teramat ia butuhkan. Rasa takut kembali menjeram hati dan jantungnya. Ia terus membaca ayat kursi berulang-ulang. Semakin takut, semakin ia membesarkan bacaan. Halimah menutup mata seraya menggoyang-goyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Tak lama suara derap langkah kencang terdengar. Lelaki itu datang seraya membuka pintu kamarnya dengan kasar. Halimah bergeming. Ia tahu Randra akan datang dan melarangnya. Hentikan! Wanita itu terus melanjutkan ayat kursi dan tak menghiraukan perintah Randra. Ia semakin yakin bahwa rumah ini membutuhkan sinar, membutuhkan seseorang yang bisa memberikan hangat, dan hanya ayat suci yang mampu memberikannya. Berhenti! Randra naik ke ranjang dan menutup mulut Halimah dengan tangan. Halimah melotot. Ia gigit tangan Randra. Berani sekali kamu. Tangan Randra berbekas karena gigitan. Kenapa? Kamu takut aku membaca ayat-ayat Allah? Ternyata benar,
kamu setan bertubuh manusia yang kepanasan jika aku membacanya." "Apa?" Randra murka, lalu menarik pakaian istrinya dan mencengkramnya. Tubuh Halimah tertarik ke depan. Kedua mata itu beradu saling merutuk, sama tajamnya dan memerah. "Kamu tahu Randra, aku rindu ibuku, adik-adikku, musyafku yang setiap malam aku baca. Seandainya aku tahu nasibku akan seperti ini, aku pasti sudah menjadi seorang penghafal Quran. Karena hanya dengan membacanya, hatiku merasa tenang. Kamu mungkin tidak pernah tahu, karena kamu belum pernah merasakan apa itu arti tenang. Hanya Allah saat ini yang menemaniku." Perlahan suaranya semakin parau, hingga kemudian menjadi isak tangis yang mendalam. Lalu Halimah menangis, dadanya sulit bernafas. Pelan Randra melepaskan cengkraman di bajunya. Ada rasa sesal ketika air mata itu terjatuh di pipi istrinya. Ia tatap wajah istrinya lamat-lamat. Ia ingin sekali mengecup tiap air mata yang berjatuh. Ingin sekali memeluk agar tangisannya terhenti. Hingga berdegup tak karuan, ia melengos lalu bangkit dan meninggalkan Halimah sendirian di kamarnya. Di balik pintu, ia selorotkan tubuhnya ke bawah. Tangannya ia kepal. Kedua sudut matanya basah. Belum pernah hatinya sesesak ini. Kalimat Halimah membuat hatinya bergetar. Dan tak lama suara Halimah kembali terdengar. Begitu lembut ia membaca ayat-ayat kursi. Hingga tak ia sadari bahwa lelaki yang telah terhipnotis akan suara juga air mata yang selalu menetes. "Tolong, jangan ganggu saya. Saya hanya ingin sholat." Angin menerpanya, jendela kamar terbuka. Seketika wajahnya membiru dan lampu padam. "Allahu Akbar." Ranjang bayi perlahan bergoyang dan menghasilkan decit kayu yang sudah tua. Tubuh gemetar, air mata mengalir. Sesaat menarik nafas dan perlahan membuka mata. Wanita itu berlari ke segala arah. Kakinya tersandung lipatan karpet. Sosok wanita berambut panjang itu mendekatinya. Bola mata hampir keluar, pakaiannya hitam seperti gosong, dan darah mengalir di sekujur wajahnya. "Aku mohon, jangan, jangan." "Halimah." Pintu itu pun terbuka. Seketika bayangan itu menjauh. Randra datang dan melihat istrinya terkapar di lantai. Wanita itu pingsan sesaat setelah roh wanita itu mendekatinya. "Halimah, bangun Halimah." Randra menggotong dan merebahkan tubuhnya di ranjang. Kini perasaan khawatir juga menyesal mulai menguasai diri. Melihat wanita itu tak berdaya justru semakin membuat batin tersiksa. Pelan matanya mengerjap. "Randra," teriaknya, dan lagi-lagi ia memeluk erat tubuh suaminya. Dan seketika seperti bongkahan es yang meleleh. Perasaan begitu hangat, sangat hangat hingga kenyamanan tercipta. "Aku takut Randra. Wanita itu terus menggangguku. Aku mohon Randra, jangan pergi." "Halimah, aku di sini. Kamu tenanglah. Aku ingin sholat Randra. Aku mohon, temani aku." "Apa? Enggak," jawabnya seraya menghempaskan tubuh Halimah ke kasur. "Aku mohon Randra, aku tak memintamu untuk sholat. Setidaknya temani aku hingga sinar matahari datang." Tangan Halimah erat memegang tangannya. Ia terus menangis. Randra luluh. Ia membopong tubuh istrinya. Kedua tangan Halimah melingkar di leher. Wajah Randra terus fokus ke depan, sedang istrinya menatap lamat-lamat wajah suaminya yang terlihat tegang dan cemas. Selepas salam, Halimah menengadahkan tangan ke atas bermunajat. Dalam doanya tersebut nama Randra dan memohon perlindungan untuk keluarganya dan menjauhkan dirinya dari sihir juga roh halus. Amin. Randra memandangi begitu dalam kehusyukan istri saat berdoa. "Kamu pikir Tuhanmu akan mendengar semua doamu?"
sangat yakin. Jawab Halimah menekan suaranya. Bukankah para wanita seperti kalian itu selalu meminta jodoh terbaik dari Tuhan? Betul. Tangannya sibuk melipat mukena. Halimah, kamu bodoh sekali. Jika memang Tuhanmu itu mengabulkan doa-doamu, Dia tidak mungkin mengirimmu ke sini. Itulah bedanya Tuhan dengan kamu. Jika kamu hanya bisa melihat keburukan pada dirimu, maka Tuhan bisa melihat ada kebaikan dalam hatimu. Manusia tidak akan pernah bisa membaca takdir Tuhan, Randra. Mungkin Allah mengirimku padamu karena Allah tahu kalau kamu butuh orang sepertiku yang bisa membawamu padanya. Randra terdiam. Ia terpaku dengan jawaban Halimah. Sudah, aku malas berdebat. Terima kasih. Rutuknya sambil mencoba berjalan pincang. Malam itu Randra keluar dari kamarnya. Untuk kesekian kalinya, lelaki itu terlihat lebih bersih dari biasanya. Aroma sabun juga sampo menyelimuti tubuhnya. Rambutnya yang berantakan menjadi lepek karena basah. Ia singkap ke belakang. Halimah. Wanita itu terlihat sibuk menyajikan makan malam. Ikut aku. Kamu mau apa? Tutup mata. Randra menarik tangan Halimah perlahan. Ia menarik pelan hingga bertemu dengan anak tangga. Perlahan ia langkahkan kakinya. Kini dirinya berada di bawah tangga, menuju tangga lantai 3 kamarnya. Kenapa? Apa yang mau kamu lakukan? Halimah menaruh curiga lelaki di hadapannya sedang mengajaknya menuju kamarnya. Entah kemana lelaki itu membawanya. Hanya saja ia merasakan terus menaiki anak tangga. Randra menutup mata Halimah begitu rapat, hingga tidak sedikit pun cahaya terlihat. Halimah naik secara perlahan. Hembusan angin terasa di sekujur tubuhnya. Buka. Subhanallah. Takjub sesaat setelah membuka ikatan hijab di mata. Suasana malam yang begitu indah. Bintang-bintang bercahaya menyambut mereka. Cahaya lampu perumahan nampak jelas di matanya. Gedung tua dalam semalam tak lagi terlihat angker. Halimah masih terpaku melihat keindahan malam dari atas gedung tua. Segaris lurus di hadapannya, ia bisa melihat kampungnya yang dulu juga rumahnya yang terlihat kecil dari atas. Bagus sekali. Tak tahu rencana apa yang dimiliki Randra, namun hati merasa senang, merasa bahagia. Malam ini seperti hadiah untuknya. Mereka duduk berjauhan, seraya menatap rembulan juga bintang yang terasa dekat di atas mereka. Randra, sudah menjagaku tadi pagi. Randra diam, ia merebahkan tubuhnya. Tangannya ia lipat ke belakang, matanya memandang ke langit. Bukankah itu desaku? Apa kamu melihat kejadian itu? Aku melihat apapun yang ada dari sini. Rumahku yang terbakar? Iya, aku lihat. Halimah terdiam. Ia perhatikan lamat-lamat wajah lelaki yang sudah banyak membantunya dengan serius. Apa kamu tahu fitnah? Diamlah Halimah dan nikmati saja pemandangannya. Lelaki itu sangat membantu mengobati rindunya. Ia bisa melihat dari jauh rumahnya yang sudah hancur. Meskipun perih, tapi Halimah tetap rindu kehidupan yang dulu. Air matanya meleleh. Ia memandang Randra yang sibuk mengamati bintang. Lelaki yang mereka sebut setan, jin, dan lainnya ternyata jauh lebih baik dari mereka yang mengusir dirinya dari desa. Juga lebih baik dari lelaki bernama Haikal yang mencampakkannya ketika dirinya dilanda musibah. Ia terus menatap wajah Randra, hingga kemudian tak terasa air mata menetes begitu saja. Hapus air matamu Halimah. Buru-buru gadis itu mengusap wajahnya, kemudian tersenyum kembali memandangnya. Ia tebarkan pandangan ke depan, melihat bulan yang melengkung tajam seperti tersenyum ke arahnya. Aku pasrah Randra.
jika aku sudah ditakdirkan menjadi istrimu, dan seperti inilah keadaanmu, aku pasrah. Hingga saat itu tiba, aku berjanji akan menyerahkan apa yang sudah menjadi hakmu. Gumamnya dalam hening, seraya memegang dada yang terasa kian cepat getarannya. Maafkan aku, Randra. Terima kasih, maaf. Apa kamu tidak bosan bilang itu terus? Kata Randra ketus. Senyum tipis itu keluar dari wajahnya. Randra begitu manis saat ia tersenyum. Ayo turun. Sudah, tapi saya masih betah di sini. Kalau begitu, aku saja yang turun. Dan genderuwo di pohon beringin itu akan menghabisi kecantikanmu dalam sesaat. Apa? Tanya Halimah ketakutan. Randra kembali tertawa lepas. Randra begitu menyukai wajah Halimah yang terlihat tegang dan ketakutan. Kamu tahu Halimah? Halimah menggeleng. Aku lebih suka melihatmu ketakutan dibandingkan melihatmu menangis. Menangis hanya membuat wajahmu jelek. Ucapnya seraya memakaikan kembali penutup mata pada Halimah. Kenapa aku harus tutup mata? Karena siapapun tak ada yang boleh lihat kamarku. Halimah diam, ia turuti perkataan Randra. Tak lama lelaki itu menarik lengannya dan mengajaknya turun. Kami sudah dapatkan Faisal, sekarang ia berada di Polsek Magetan. Haikal terperangah. Pesan singkat itu ia buka sesaat setelah ia sholat subuh. Sudah lama lelaki itu mencari keberadaan wanita yang sempat ia akan nikahi. Karena sampai saat ini ia belum juga menemukan bukti atau saksi yang dapat membantunya menghilangkan keraguan akan Halimah. Sejujurnya ia sangat menyesali telah mengecewakan Halimah lewat ucapannya minggu lalu. Ada keraguan besar yang menghalangi kepercayaan di hatinya. Kekhawatiran untuk menikahi seorang penzina pun melintas saat itu. Kalaupun ia menikahi Halimah tanpa menemukan kebenaran terlebih dahulu, maka seumur hidup ia akan dihantui keraguan. Dan pernikahannya dengan Halimah pun tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkannya. Pagi ini, Haikal langsung meluncur ke Polsek Magetan. Faisal ditangkap atas tuduhan pemakaian narkoba. Wajahnya yang culas itu menempel di jeruji besi. Di wajahnya tak tersirat perasaan bersalah atas fitnah yang ia tujukan pada gadis desa yang senantiasa alim dan taat beribadah. Seperti orang bodoh, sesekali ia berteriak minta dikeluarkan. Faisal adalah sahabat lama Haikal yang sudah lama hidup di Jakarta. Sebulan sebelum ia melamar Halimah, Faisal datang dan menginap di rumahnya dengan alasan ingin mengembangkan bisnis orang tuanya, sekaligus belajar agama. Haikal tertipu. Ternyata Faisal lelaki culas yang hanya bisa menipu sahabatnya sendiri. Tak lama petugas menarik tubuh Faisal dan membawanya ke sebuah meja. Tempat Haikal menunggunya. Brengsek kamu Faisal. Santai Haikal. Katakan, apa yang sudah kamu lakukan terhadap Halimah? Halimah lagi. Banyak wanita cantik di luar sana. Kalau kamu mau, aku bisa kenalkan yang lebih cantik dari dia. Langsung saja katakan. Tangan kanannya mengepal, ingin segera meninju wajahnya. Kamu tahu kan, aku sangat mencintainya. Kenapa kamu tega berbuat keji? Lebih baik kamu dengan gadis desa yang bernama Ayu saja, Kal. Dia lebih cantik dibandingkan Halimah. Dia juga sangat mencintaimu. Ia membayarku untuk mendekati Halimah. Bodoh sekali wanita itu. Kenapa ia begitu mencintai lelaki bodoh sepertimu? Mengapa banyak sekali yang mencintaimu, Kal? Lanjutnya mengulangi kata-katanya. Air mata Haikal mengalir. Ia menyesali perbuatannya terhadap Halimah. Ia buru-buru ke balai desa untuk meminta pertanggungjawaban anak si kepala desa. Kebetulan Ayu selalu berada di sana karena ia bekerja sebagai sekretaris desa. Sejak kejadian yang menimpa Halimah, Ayu intens mendekatinya. Tak jarang ia memberikan bumbu-bumbu kebohongan tentang Halimah.
Haikal menyesal. Harusnya ia bisa menebak bahwa ia masuk ke dalam perangkapnya. "Ayo, ayo!" teriak Haikal di balai desa. "Nak Haikal, ada apa?" jawab Direjo, kepala desa yang juga ayah Ayu. Direjo sangat menghormati Haikal karena ayahnya adalah orang berpengaruh di desanya. "Saya ingin bertemu dengan Ayu, Pak. Bisa? Tapi Ayu sedang tak bekerja. Ia sedang sakit di rumah." "Kalau begitu, saya ke rumah." Di dalam mobil Haikal menangis. Tangannya menutupi wajahnya di atas setir mobil. "Mas Haikal, masuk Mas." "Tidak usah, di sini saja." "Ada apa Mas? Kelihatannya serius." "Kenapa kamu tega menfitnah sahabatmu sendiri?" Maksud Mas Haikal apa? Ayu nggak ngerti." "Katakan, tidak usah bertele-tele." "Ayu memang nggak paham, Katakan." Maaf Mas, maafkan Ayu. Ayu tak bisa melihat Mas Haikal bersamanya. Ayu begitu mencintai Mas Haikal." Jawabnya kemudian tersungkur seraya merangkul kedua kaki lelaki yang teramat ia beri rasa. "Lepaskan yuk." 10 tahun Mas. Selama 10 tahun Mas Haikal di Mesir, selalu Ayu yang menghubungi Mas Haikal lewat email. Setiap malam Ayu merindukan Mas Haikal. Namun begitu Mas Haikal pulang, Mas justru memilih Halimah. Hancur hati Ayu Mas. Sekali ini saja Mas, tolonglah pandang Ayu Mas. Lelaki itu diam, kemudian pergi menghiraukan gadis yang baru saja menyatakan rasa padanya. Siang menjelang sore, lelaki berkulit putih itu terus mencari keberadaan Halimah. Pikirannya melayang pada tangisan Halimah saat ia meninggalkannya. Halimah memberhentikan mobilnya. "Dwi," serunya. Ia membelokkan mobilnya menuju madrasah tempat Dwi menuntut ilmu. Haikal menunggu hingga sekolah bubar, lalu keluar dari mobil dan mencari. Sesekali kepalanya ia tinggikan untuk menemukannya dari kesekian banyak siswa yang keluar sore itu. "Mas Haikal!" Seketika Dwi menutup mulut Sur dan menariknya ke balik tembok. "Tidak ada yang boleh tahu keberadaan kita, Sur. Ingat Kak Halimah," bisik Dwi tegas pada adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu, yang dibalas Sur dengan anggukan. Haikal menunggu hingga seluruh siswa keluar. Tak ada tanda keberadaan adik-adik Halimah. Lelaki itu kembali ke dalam mobilnya, menangis. Jiwanya semakin sulit dikendalikan. Perasaan berdosa juga menyesal mengalir di setiap darahnya. "Maafkan aku Halimah. Pasti kamu dalam kesulitan saat ini. Di mana kamu Halimah? Ya Allah, tunjukkan di mana Halimah." Jauh dari pandangannya, Dwi dan Sur mengendap-endap keluar dari sekolah dengan sepeda di tangan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri seperti sedang mengumpat. Haikal keluar dari mobilnya lalu berteriak, "Dwi!" Dwi tercengang. Ia bersama Sur buru-buru meninggalkan sekolah. Haikal kembali ke dalam mobil dan mengejarnya. Anak lelaki itu sungguh kuat dan tangguh. Ia mengayuh sepedanya dengan sangat cepat. "Dwi, berhenti Dwi!" Sepeda itu berhenti persis di belakang mobil Haikal yang mendadak menghadang. "Dwi, kenapa kamu menghindar?" Dwi dan Sur terdiam. Bola matanya berputar tak mengindahkan pertanyaan Haikal. "Kalian sekarang tinggal di mana? Bagaimana keadaan kalian? Bu Mbak Halimah?" "Kami ada di tempat aman Mas." "Mas mohon, katakan pada Mas, di mana kalian tinggal saat ini? Ada yang Mas ingin bicarakan dengan mbak kalian." "Mbak Halimah sudah tidak tinggal dengan kami lagi Mas," jawab Dwi datar. Perasaan kecewa masih tersisa di benak Dwi. Ingin rasanya ia meninju lelaki yang ada di hadapannya. "Tunggu Wi, di mana mbak kalian sekarang?" "Dia keluar kota mencari uang untuk kami," ilah Dwi. Malam itu Dwi sudah berjanji untuk tidak memberitahu kepada siapapun perihal pernikahan kakak perempuannya itu. Haikal lemas, hatinya hancur seketika mendengar jawaban Dwi.
Air matanya mengalir. Kami pamit, Mas. Hari-hari berlalu. Senyuman itu selalu melingkar di wajah Halimah. Keluhan wanita itu perlahan akan Randra mulai berkurang. Mbok, Randra belum bangun. Belum, Non. Mau Mbok bangunkan? Enggak, Mbok. Hari ini kita buat apa, Mbok? Terserah si Non. Aden sangat suka makanan Non. Lezat katanya. Yang bener, Mbok, katanya sumringah. Senja menyingsing. Dilihatnya gadis desa yang kini telah menjadi istrinya. Masih saja keras kepala dengan berusaha berjalan dari arah dapur menuju kamarnya. Susah payah ia berjalan hingga tak ia sadari bajunya sudah basah karena keringat. Risih melihatnya, lelaki itu berjalan dengan tegapnya. Randra! Teriak Halimah kaget. Detak jantungnya tak karuan. Randra tak bersuara, pandangannya lurus ke depan. Sementara Halimah malu-malu menatapnya. Wajahnya seketika menjadi merah jambu dan detak jantungnya terdengar jelas di telinganya. Aku sudah tidak apa-apa, turunkan aku. Halimah menatap wajahnya tersipu malu. Kamu itu sangat keras kepala sekali. Sudah berapa kali aku bilang untuk duduk. Aku tak terbiasa, Randra. Sejak kecil tubuhku sudah terbiasa untuk bergerak, bahkan dalam keadaan sesakit apapun. Rendra terperanjat. Ucapan Halimah baru saja membuatnya ingin mengenal masa lalunya lebih jauh. Ayahku meninggal saat aku masih duduk di bangku SMP. Saat itu Sur masih kecil. Kebetulan keluarga kami amatlah banyak. Bu E mulai gencar berjualan pakaian, juga menjahit, dan aku membantunya berjualan makanan semampuku. Cukup, aku gak suka cerita sedih. Dahi wanita itu mengernyit. Melihat wajah suaminya yang sombong itu membuatnya geli. Randra, aku ingin tahu masa lalumu. Ingin tahu semua tentang kamu. Makanan yang kamu suka, warna yang kamu sukai. Aku ingin tahu semua tentangmu. Sepasang netra seperti tak mampu lagi menahan hasrat. Istrinya pun terlihat seperti sudah membuka hati untuknya. Aku, Den, sapa Mbok Sum yang memanggilnya dari balik pintu. Iya, Mbok. Lelaki itu bangkit menemui Mbok Sum dan tak lama wanita parubaya itu berbisik. Temani Halimah ya, Mbok, biar saya yang turun. Lelaki dengan tubuh tinggi besar itu turun. Cara ia berjalan terlihat sangat angkuh. Randra tidak pernah membungkukkan tubuhnya di hadapan orang. Ia juga tidak pernah menundukkan kepala pada lawan bicaranya. Hal itu yang membuat orang lain sangat segan, juga takut padanya. Maafkan saya telah lancang datang ke sini. Dwi bersimpu di atas lantai. Adiknya Halimah, bangun. Teguh Randra mencoba menghargainya. Ada perlu apa? Bu E ingin memberikan ini untuk kakak saya. Randra mengambil bungkusan yang ada di tangannya. Seharian ini Halimah terus menangis, menanyakan keluarganya. Syukurlah adiknya datang di waktu yang tepat. Masuk dan berikan ini langsung untuk kakakmu. Terima kasih. Randra mengantarkan sampai ke kamar Halimah. Ia bukakan pintu untuknya. Halimah, sapa Randra. Dwi, tangisan Halimah pecah. Sorot mata teduh menatap Dwi adiknya. Ia mengangguk-angguk, memandang lelaki yang telah berhasil merebut hatinya. Randra tersenyum hebat, debaran di hati begitu sempurna. Bahagia itu cukup ketika melihat istrinya tersenyum, tertawa lebar. Bagaimana kabarmu, Wi? Kabar Bu E? Kabar Sur? Kita semua baik, Mbak. Alhamdulillah. Ya Allah, Wi, mbakmu ini rindu sekali. Ini dari Bu E, Mbak. Dasinun menitipkan mushaf Quran miliknya yang tertinggal di rumah. Ya Allah, Bu E, apa yang kamu katakan pada Bu E, Wi? Dwi bilang Mbak bekerja. Ya Allah, Dwi, kenapa Dwi harus berbohong? Dwi bingung. Bu E terus tanya. Lelaki itu meminta Dwi untuk tutup mulut, Mbak.
Mas Haikal tadi siang mencari Mbak. Mas Haikal? Untuk apa dia mencari Mbak? Ada yang ingin dia bicarakan katanya. Lalu Dwi bilang apa? Dwi bilang Mbak keluar kota. Syukurlah. Dia terlihat cemas Mbak. Sepertinya dia menyesal dan ingin Mbak kembali padanya. Halimah terdiam. Tak lama pintu terbuka lebar. Rendra baru saja masuk dengan raut wajah yang berubah. Sudah malam, kamu boleh pulang. Tunggu sebentar lagi Rendra, aku masih merindukannya. Sudah malam. Gak apa-apa Mbak, lain kali Dwi akan datang lagi. Lelaki itu diam, duduk membelakangi istrinya. Mendengus, tangannya terkepal, seraya membejamkan mata. Rendra, kamu kenapa? Tanya Halimah lembut. Lelaki itu tak menjawab. Ia bangkit kemudian mondar-mandir di hadapannya dengan nafas tersengal. Sesekali tangannya ia letakkan di atas kepala. Dan yang satunya ia masukkan ke dalam saku celananya. Ia terus menarik nafas. Sorot matanya begitu tajam. Gontai Halimah mencoba bangkit dari tempat tidurnya. Rendra, ucapnya seraya menggapai pundaknya yang bidang. Cukup Halimah. Lelaki bertubuh kekar itu mendorong tubuh istrinya ke tembok dan menatap dengan mata menyipit. Sorot matanya terlihat sangat tajam dan memerah penuh kebencian. Tubuh Rendra semakin dekat. Nafasnya tersengal. Tak mampu Halimah melawannya. Mau apa kamu Rendra? Tak lama mimpi buruk seperti terulang. Lepaskan aku Rendra. Kau menyakitiku. Lirih Halimah, perih. Sorot matanya begitu menakutkan. Wanita itu berontak mencoba untuk keluar dari cengkeraman tangannya. Lepas Rendra, kamu sedang emosi. Rendra, lepas. Erat ia memegang pundak istrinya hingga merobek pakaian istrinya. Rendra, cukup Rendra. Halimah beringsut. Menyelorot ke bawah, isak tangis pecah. Gadis desa itu terduduk diam seraya menyilang kedua tangan di dada. Pelan, hingga tak lama semakin pecah dan nyaring. Lelaki itu terdiam, menunduk, melihat istrinya tersungkur, menangis terisak. Rendra berteriak, seraya mengepal tangan dan memukul-mukulkan ke dinding. Kemudian ia pergi keluar, berlari menuju kamarnya. Tangisan Halimah tak berhenti hingga Sum datang menuju ke kamarnya. Halimah duduk di bawah, mendekap erat pada badannya. Bajunya sudah terkoyak. Rendra pergi ke kamarnya, melanjutkan luapan emosi di sana. Menghancurkan setiap barang yang ada di hadapannya sambil berteriak kesal. Rendra kenapa Mbok? Sum diam, tak menjawab. Perlahan wanita parubaya itu mengantar Halimah kembali ke tempat tidurnya. Tubuh Halimah gemetar. Hatinya sakit melihat sikap Rendra. Sejujurnya ia ingin sekali menyambut keinginan Rendra untuk bermadu kasih. Namun bukan dengan cara yang kasar seperti yang ia lakukan barusan. Malam semakin larut dan dirinya makin termangu karena perasaannya yang tak menentu. Melihat sikap Rendra yang mendadak kasar. Kini teriakan Rendra mulai menghilang. Sepertinya ia sudah bisa mengendalikan emosi. 3 hari berturut-turut Rendra tak turun dari kamarnya. Perasaan rindu kini mulai menjalar di setiap sel dan aliran darah. Cukup lama Halimah terjaga, merasakan sakit di hati akan kerinduannya yang mendadak kian besar pada suaminya. Sementara Rendra termenung di ruangan paling atas gedung tua. Badai kegelapan menggelapi pikiran akan perasaan Halimah yang bukan untuknya. Jika ia mau, bisa saja ia memuaskan nafsu pada istrinya itu. Namun Halimah berbeda dengan wanita bejat yang selama ini ia benci. Wanita yang ia anggap hina. Wanita yang telah menghancurkan hidupnya di dunia. Rendra sempat berpikir, semua wanita sama. Saat melihat gadis desa yang kini sah menjadi istrinya, ia berniat membalas dendam pada Tuhan dengan menghancurkan hidup Halimah. Hingga gadis desa itu merasakan hal yang sama dengan apa yang ia rasakan.
Ia tak peduli harus hidup di neraka setelah mati. Toh ia merasa hidupnya di dunia sudah seperti di neraka. Hidup bagi makhluk hutan yang keluar dari kehidupan manusia. Hanya Sum dan Darmin yang menemani hingga saat ini. Pagi itu, beberapa bulan sebelum mereka menikah, lelaki itu selalu menatap Halimah dari jauh. Begitu semangat Halimah mengayuh sepeda dengan keceriaan dan senyuman yang terpancar di wajah. Randra tidak menculiknya seperti keinginan sebelumnya. Tuhanlah yang menghadiahkan wanita itu untuknya. Saat ini rasa di dalam justru seperti kutukan untuknya. Perasaan berapi-api yang ia rasakan. Ia harus memilih antara membuat gadis itu menderita atau membebaskan Halimah dan membiarkan lukanya bertambah parah. Dan ada yang harus dibicarakan. Ada apa, Pak Darmin? Ada seseorang yang mengawasi rumah kita sejak kemarin, dan hari ini ia datang lagi. Seorang lelaki berdiri di gerbang istananya cukup lama. Randa perhatikan lama-telamat lelaki berkulit putih dengan kemeja koko dan celana hitam rapi. Terlihat dari keluarga baik-baik, berusaha mencoba memanjat dan masuk ke dalam. Haikal, batinnya. Bodoh, bagaimana mungkin dia bisa memanjat gerbang tinggi itu? Bagaimana, Den? Untuk beberapa hari ini jangan keluar dulu, Pak. Pastikan semua pintu luar terkunci. Lelaki seperti dia akan melakukan apa saja demi sesuatu yang ia inginkan. Baik, Den. Randra beranjak dari kamarnya. Dengan penuh emosi ia berjalan menuju kamar Halimah. Suara merdu itu pun terdengar. Alunan surat Al-Kahfi terdengar merdu. Hentikan, Halimah, rutuk Randra seraya membuka pintu dengan kasar. Beberapa saat mata mereka bertemu, rindu bagai terobati. Kedua mata Halimah berkaca-kaca melihat suaminya kembali seperti dulu. Marah, egois, dan semuanya. Ini hal yang paling dirindukan wanita bermata sendu itu. Randra melengos, rindu yang sama pun menerjang hatinya. Ia tak sanggup menatap wajah wanita yang kini sudah sah menjadi istrinya. Keduanya diam, tak saling berbicara, hingga hanya hati yang terucap. Shadaqallahul azim. Halimah mengakhiri bacaannya dan menutup mushafnya. Matanya berkaca-kaca. Sini. Randra menarik lengannya dan memintanya melihat ke arah jendela. Siapa dia? Tanyanya dengan wajah yang cukup menakutkan. Mas Haikal? Jadi dia yang bernama Haikal. Lelaki yang selalu mencemaskanmu, merindukanmu, juga mengharapkanmu. Randra, aku... Pergilah Halimah, jika itu keinginanmu. Anggap aku membebaskanmu. Pergilah dengan lelaki itu. Lelaki yang paling kau cintai. Randra, aku... Pergilah, teriak Randra di wajahnya. Seketika tangan Halimah memukul pipinya dengan keras. Bodoh, dasar kamu lelaki bodoh, tak berguna. Gerutu Halimah, wajahnya memerah, air matanya mengalir. Berani sekali kamu menamparku. Aku berharap Allah membukakan pintu hatimu dan membiarkan matamu melihat hatiku. Lelaki itu menyeringai, seraya mengusap rambutnya yang tergerai berantakan. Cukup sandiwaramu. Kamu senang adikmu datang membawa kabar tentangnya, kan? Jawab. Aku tidak serendah itu, Randra. Jika ada lelaki yang harus aku cintai, itu hanya kamu. Sadarlah, kamu itu suamiku sekarang. Air mata terus mengalir, berharap Randra bisa menghilangkan prasangkanya. Oke, kita lihat bagaimana seorang suami menghabisi lelaki yang sedang mencoba mendekati istrinya. Aku akan menghabisi dia sampai darah juga nafasnya habis. Dan kita lihat, sedih atau tidak, kau kehilangan dia. Halimah tercengang, matanya terbelalak melihat bareta di tangan Randra. Cukup, Randra, teriak Halimah, menarik lengannya. Mungkin aku akan bersedih,
Tapi bukan karena aku kehilangannya. Aku sedih karena kamu mengotori tanganmu dengan darahnya. Aku akan bersedih seumur hidupku melihatmu terjun dalam kemungkaran. Sadarlah Randra, aku adalah wanita muslim dan aku akan selalu setia bersamamu, menjagamu sampai nafas terakhirku. Hentikan ini Randra, aku lelah. Aku mencintaimu Randra. Lirih Halimah, bibirnya bergetar, dadanya berdegup kencang. Belum pernah Halimah seemosi ini. Randra berdiri membelakanginya. Ada embun di kedua mata, terkejut mendengar Halimah mengatakan itu. Kemudian terasa perlahan tangan Halimah meraba pundaknya yang bidang, hingga kemudian masuk melalui sela-sela lengannya. Halimah memeluknya erat dari belakang dan bersandar. Aku mencintaimu Randra, hanya kamu, aku rindu, sangat. Hatinya rapuh. Randra kini bukanlah iblis yang tak mengenal cinta di hatinya. Seketika ia merasakan arti kasih sayang. Ia mendekap lengan Halimah erat di dadanya. Kemudian merasakan hembusan angin surga yang sejuk menerpa wajahnya. Halimah mencium pundaknya dengan penuh kasih sayang. Air mata itu pun akhirnya jatuh. Mata yang sudah mengering itu akhirnya berair. Randra menangis. Pintu surga terbuka untuknya. Wanita itu ikhlas. Sudah siap untuk diapa-apakan. Namun tak terjadi apapun. Ia biarkan istrinya meluapkan lelah, meluapkan rindu hingga tertidur di pelukannya. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.